Biarlah kita mau siapkan hati kita mau menaikkan hati kita lebih lagi. Haleluya. Biarlah setiap kita di sini mau percaya bahwa kuasa Tuhan telah menjadikan hidup kita baru. Kuasa Tuhan yang memurnikan setiap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam ku mengenalmu, satu hal ku tahu, kau tak lepaskanku. Kasih-Mu mengejar langkahku, masa laluku tunduk dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Biarlah hanya kehendak-Mu Tuhan yang menjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih dalam ku mengenal-Mu, lebih dalam ku mengenal-Mu. Satu hal Kau tidak akan pernah melepaskanku Tuhan. Satu hal ku tahu, Kau tak lepaskanku. Kasih-Mu mengejar langkahku, masa laluku tunduk dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu jadi
hambanya selalu silakan. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-6 segala sampai ayat yang ke. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu bahwa Alkitab boleh dibuka ya, kitab sucinya. Bagi yang tidak membawa sudah terpampang di depan kita ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 6, 7, dan 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Yohanes pasal 1 secara keseluruhan, maka kita menemukan bahwa pada pasal 1 ini semuanya itu bicara tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus, tentang Kristus dari keseluruhan pasal itu. Tetapi yang unik pada pasal yang sama itu tiba-tiba pada ayat 6, 7, 8 ini disisipkan kisah tentang seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Beberapa teolog kemudian menafsirkan bahwa sebetulnya pasal 1 ini pada awalnya ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus itu adalah bicara tentang Mesias saja memang. Tetapi kemudian oleh karena berbagai macam situasi gereja yang pada masa itu membutuhkan penekanan tentang seorang utusan, maka tiba-tiba penulis Yohanes ini, Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus itu menyisipkan ayat 6, 7, 8 ini ke dalam seluruh rangkaian berita tentang Mesias. Apa yang dimaksudkan oleh penulis Yohanes itu? Kok tiba-tiba dia menyisipkan ayat 6, 7, 8 ini dalam seluruh rangkaian tentang Mesias? Yohanes ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa proses keselamatan manusia itu tidak bisa tidak Allah melibatkan manusia. Proses keselamatan manusia bukan sekedar sesuatu yang oleh Tuhan kemudian harus dilimpahkan kepada para malaikat untuk menceritakan keselamatan atau diberikan kepada oknum-oknum yang lain untuk memperteguh tentang tawaran keselamatan kepada manusia. Tidak, Rasul Yohanes ingin mengajarkan kepada kita bahwa proses keselamatan yang ditawarkan Allah, yang dijanjikan Allah kepada manusia itu melibatkan manusia. Itu sebabnya pada ayat yang ke-6 dengan jelas Rasul Yohanes berkata, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Saudara, ini beda orang ya, kalau yang menulis itu Rasul Yohanes, salah satu murid yang paling dikasihi Tuhan, yang kelak akan dibuang ke Pulau Patmos, digoreng tidak mati, dan akhirnya mati secara alamiah, itu Rasul Yohanes. Tetapi yang disebut diutus Allah yang namanya Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis. Orang yang kita tahu satu kali akan dipenggal kepalanya ditaruh di dalam nampan dan dipersembahkan kepada Raja Herodias. Beda orang walaupun nama sama. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bicara tentang utusan Allah.
kita akan melihat identitas daripada utusan Allah itu. Siapakah utusan Allah itu? Bukankah pada ayat yang ke-6 tadi seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Berangkat dari teks ini kita akan melihat yang pertama, saudara, bahwa utusan itu ditentukan oleh Allah. Dia tidak bisa tiba-tiba mengatakan, oh saya kepingin menjadi utusan Allah. Bukan, dia ditentukan oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu kita tahu ada peristiwa yang paling spektakuler di Indonesia, yaitu Indonesia menjadi tuan rumah negara-negara yang masuk dalam grup 20 ya. Dan saya baca ada beberapa artis-artis yang diutus oleh Pak Presiden Jokowi sebagai penerima tamu utusan-utusan atau kepala-kepala negara dari berbagai negara, minimal dari 20 negara itu. Salah satunya yang viral adalah seorang artis cantik yang pandai yang namanya siapa itu, Ayudhya Maudi, ya, Maudi Ayudhya, itu diutus. Tentunya dia memiliki kapabilitas yang mumpuni, dia kuliah di Oxford, ya, 2 perguruan tinggi dia sebagai mahasiswa, dia cerdas, bahasa Inggrisnya jelas luar biasa. Kalau kita kan pinternya bahasa roh gitu ya, bahasa roh itu udah pinter lah gitu kan ya. Tapi ini yang diutus pasti punya kapabilitas yang sangat luar biasa, udah cantik, ya kan, intelektualnya oke, dan mempunyai keterampilan di dalam berbahasa Inggris yang sangat baik, sehingga dia diutus. Artinya apa, saudara? Sesuatu atau orang atau pribadi yang diutus itu ditentukan dari sang pengutus. Tidak bisa mengklaim diri sebagai, oh saya ini utusan si A, si B, tidak. Tetapi orang itu memang mendapatkan tugas sebagai utusan. Nah, Yohanes Pembaptis sebagai utusan sang Mesias, dia tidak secara sukarela memberi diri, bukan. Dia ditentukan oleh Tuhan. Makanya pada ayat yang ke-6a yang saya garis bawah itu, datanglah seorang yang diutus Allah. Ini inisiatif Allah diutus. Yang kedua, saudara, yang diutus Allah itu pribadinya dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Sehingga Tuhan langsung sebut namanya. Namanya Yohanes. Suatu pribadi yang dikenal oleh Allah. Nah, kemudian pertanyaannya buat kita, apa sih implikasi buat saya? Implikasi buat saudara, implikasi buat kita semua. Apa implikasinya? Sederhana, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, seluruh pasal tadi, pasal 1, itu bicara tentang keselamatan. Tetapi ketika Allah bicara tentang keselamatan, disisipkan 3 ayat yang bicara tentang utusan. Artinya Allah melibatkan manusia di dalam proses keselamatan itu sendiri. Jadi implikasinya adalah berita keselamatan, berita bahwa Yesus akan datang, berita bahwa Yesus akan lahir di Yerusalem, berita bahwa Allah sudah mempersiapkan keselamatan buat manusia, itu Allah maunya melibatkan kita semua sebagai utusan-utusan Allah. Amin. Saya dan saudara dilibatkan Allah dalam proyek yang besar, dalam proyek yang agung. Saya dan saudara ditentukan oleh Allah untuk menjadi sang utusan itu. Kita nggak bisa menolak, nggak bisa mengelak, oh bukan saya. Biasanya ya, kalau para hamba Tuhan sedang guyon ya, untuk menerima pelayanan-pelayanan yang jauh, selalu joke-nya bilang begini, Tuhan ini aku, tapi utuslah dia. Tidak bisa begitu. Saudara ya, dalam usia saya yang sudah semakin senior ya, kalau mau tua ya enggak lah ya, semakin senior gini. Ada banyak pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah yang saya coba hindari. Ya, karena apa? Ya mestinya di sinode ini
muncul orang-orang yang lebih muda dari saya. Ada satu pelayanan di Halmahera, Bapak Ibu. Ya, di Maluku Utara, satu kota yang namanya Bacan. Bagi yang pencinta akik pasti tahu, ya Pak Jerry pasti tahu, akik Bacan. Ada calon jemaat di sana. Nah, beberapa teman ngomong, Pak Brutono ke sana ya. Ya ini seperti guyonan tadi, saya bilang ini aku, tapi utuslah dia, kan gitu kan. Nah, yang diutus oleh Tuhan ini sudah digariskan, saudara. Sudah kalau dalam bahasa umum sudah ditakdirkan, atau dalam bahasa Kristen sudah ditentukan, sudah dipredestinasikan bahwa kamu yang diutus. Saya dan saudara ini sudah ditentukan sebagai utusan-utusan Allah, dan saya mau kasih tahu, Tuhan mengenal nama kita masing-masing. Tuhan kenal. Kalau dalam konteks ini Tuhan kenal dengan orang yang namanya Yohanes. Hari ini Tuhan kenal nama kita pribadi masing-masing. Tuhan kenal yang namanya Trijati, ya. Tuhan kenal yang namanya Andre yang di belakang itu. Amin ya Andre ya. Tuhan kenal ya yang namanya Yoga. Semua Tuhan kenal. Tidak ada yang kenal. Dan orang-orang yang dikenal itu sebetulnya mendapat mandat untuk diutus oleh Tuhan dalam proses keselamatan manusia. Ini satu panggilan yang sangat spesial, yang sangat agung buat kita semua. Hari ini saya ingin mengajarkan kepada seluruh sidang jemaat bahwa kita semua ini adalah utusan-utusan Allah. Nah, seperti saya bilang juga, sebagai utusan kita memiliki kriteria yang sangat spesial dibanding orang-orang yang tidak diutus oleh Tuhan. Sama seperti saya cerita tadi, Maudi Ayudhya ya, diutus untuk sebagai host di G20, dia memiliki spesifikasi yang di atas rata-rata. Intelek, cantik, lancar bahasa Inggris, kepribadiannya menarik, attitude-nya bagus, pokoknya paripurna lah kualitas dia. Saya dan saudara sama seperti itu. Amin. Jadi kita harus berani menilai bahwa saya ini orang yang berkualitas. Tuhan kenal saya. Itu yang pertama. Identitas daripada utusan itu. Yang kedua, apa sih tugas utusan? Ayat yang ke-7 bagian B dikatakan begini, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Tugas utusan Allah yang pertama adalah merubah kehidupan manusia yang dulunya hidup di dalam gelap, kita rubah menjadi hidup di dalam terang. Makanya dikatakan supaya oleh dia, oleh Yohanes Pembaptis itu, oleh sang utusan itu, semua orang, perhatikan, semua orang menjadi percaya. Saudara, bukankah kunci keselamatan dalam iman Kristen adalah percaya? Jadi saudara jangan main-main dengan tugas kita sebagai utusan Tuhan. Kita diperintahkan Tuhan, diutus oleh Tuhan agar semua orang yang dekat dengan kita, yang kita temui, kita ceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kita berusaha supaya orang itu menjadi percaya. Tadi malam saya lihat TikTok kecil dari seorang YouTuber ya, saya agak lupa namanya ya, tapi dia bukan orang Kristen. Dia bilang bahwa pertumbuhan agama Kristen di Indonesia ini yang paling cepat dibanding agama yang lain. Pertumbuhan orang Kristen ini per tahunnya 2,6%. Sehingga diprediksi tahun 2050 itu orang Kristen sudah mencapai hampir 50% jumlah di Indonesia, jumlah penduduk di Indonesia. Saya ingin katakan bahwa ini memang tugas kita untuk menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk memberitakan Sang Mesias, tugas kita. Itu sebabnya apa sih tugas utusan? Satu, merubah kehidupan, mengubah kehidupan seseorang dari kehidupan yang gelap menjadi hidup di dalam terang. Yang kedua, memulihkan kehidupan. Yohanes 1 ayat yang ke-23
di bagian bawah daripada teks itu ada ayat yang berkata begini. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Siapakah orang yang berseru-seru di padang gurun ini? Yohanes Pembaptis. Mungkin pada minggu yang lalu Bu Ilani menyampaikan karakteristik kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia memang orang yang memang spesial tinggal di padang gurun, makanannya adalah belalang dan madu, bajunya terbuat dari kulit binatang, dia adalah orang dari kelompok Esen yang memang tinggal di padang gurun. Nah, Yohanes menjawab, akulah itu. Tugasku apa sih? Luruskan jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Apa maksudnya? Saya akan perlihatkan Yesaya, sebagaimana yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis ini. Yesaya 4 ayat keempat, sebetulnya dari ayat yang pertama, tapi saya kutip yang ingin saya uraikan. Yesaya 4 ayat ke-44 berkata begini, setiap lembah akan ditinggikan. Perhatikan, setiap lembah itu kan cekung gitu kan, akan ditinggikan, diuruk. Setiap gunung, bukit yang menonjol-menonjol itu akan direndahkan, dipangkas. Tanah yang bergelombang akan diratakan, yang berlekuk-lekuk dijadikan datar. Agar, kalau ayat ini diteruskan, agar semua orang bisa mudah dan lapang datang ke bait Allah. Pada minggu pertama saya sudah jelaskan makna teks ini. Apa yang dimaksudkan oleh Yesaya pada pasal 4 ayat yang keempat ini? Ini bicara tentang bagaimana tugas kita, Bapak Ibu, memulihkan orang-orang yang mengalami kekecewaan sehingga meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang sakit hati sehingga meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang merasa putus asa sehingga menjauh dari Tuhan. Orang-orang yang merasa enggak penting lagi beribadah sehingga tidak lagi datang kepada Tuhan. Itu kita pulihkan kehidupan mereka. Kita ratakan hati yang bergelombang tadi. Kita timbun cekungan hati yang penuh dengan kekecewaan. Kita bongkar kesombongan mereka yang seperti gunung yang tinggi agar semua rata dan dia dengan lapang datang kepada Tuhan. Tugas siapa? Tugas kita. Amin. Jangan malah membuat orang kecewa semakin dalam kecewanya. Jangan sampai membuat orang yang sakit hati semakin sakit hati. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seseorang yang telepon sama saya, seorang pengusaha, orang kaya, ya, dia pemilik sebuah usaha yang cukup maju di Kota Malang. Dia bilang, Pak, saya kepingin konseling. Kenapa? Saya mengalami panic attack. Panic attack itu serangan kecemasan. Jadi nggak bisa bergerak apa-apa, saudara. Masih muda, ganteng, ya, uangnya banyak, tapi nggak berani keluar rumah, saudara. Gara-garanya sepele. Suatu kali dia sepedaan, ya, olahraga sepeda, jatuh, kepalanya kebentur tanah, dan tiba-tiba hatinya itu deg-degan gitu, sehingga dia nggak bisa nafas, dibawa ke UGD, sembuh, saudara, sembuh. Tapi karena trauma itu dia ngerasa bahwa kalau saya kejadian lagi gimana? Saya mati gimana? Ya kan? Nah, akhirnya saya datang ke rumah dia, saya ngobrol dan sebagainya. Satu kalimat yang sangat membekas di hati saya ketika dia berkata begini, Pak, bukankah Tuhan menentukan semua? Betul. Kalau Tuhan menentukan saya sakit, ngapain saya berobat, ngapain saya berusaha, ngapain saya melakukan ini itu, toh Tuhan sudah tentukan saya sakit. Sehingga saya nggak berani untuk berbuat apa-apa karena Tuhan sudah menentukan saya sakit. Saudara, tugas saya apa sih? Memulihkan hati yang luka. Ternyata setelah konseling semakin dalam, saya bisa tahu
bahwa walaupun dia kaya, tapi waktu kecil dia mengalami kepahitan hati karena orang tuanya cerai, dia ikut mamanya, dan mamanya itu karena sakit hati dengan suaminya, selalu anaknya itu menjadi pelampiasan maki-makinya, dimaki-maki, dibilang macam-macam, sehingga trauma itu tiba-tiba muncul ketika dewasa dan membuat dia panic attack, singkatnya kayak begitu. Tugas kita Bapak Ibu untuk memulihkan hati yang luka. Tugas kita untuk memulihkan orang-orang yang mengalami kekecewaan. Amin Bapak Ibu. Tugas kita. Ketika saya pulang, terus istrinya bilang, Pak, ini ada berkat. Saya bilang, tidak. Tugas saya hamba Tuhan. Saya bukan konselor bayaran. Saya bukan psikolog profesional. Saya bukan psikiater profesional. Saya hamba Tuhan. Tugas saya. Saya hanya katakan, saya akan sangat berbahagia kalau kehadiran saya bisa menjadi berkat bagi keluarga ini. Karena saya tahu Bapak Ibu, kita memang ditugaskan untuk memulihkan kehidupan seseorang. Amin. Kata-kata kita harus selalu membangun dan sebagainya. Pada akhirnya fakta tentang utusan kita akan melihat, ya. Saya minta waktu beberapa menit ke belakang. Di dalam Yohanes 1 ayat ke-8, perhatikan ini, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Apa sih fakta tentang utusan? Dia paham posisinya adalah seorang hamba. Pasal 1 ayat ke-8, ayat itu dengan jelas berkata, ia bukan terang itu. Bukan, terang itu adalah Yesus. Saudara, saya mau sampaikan, banyak hamba Tuhan, pelayanannya sukses, terus tiba-tiba dia ngerasa dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya kepopuleran, dia punya macam-macam, dan itu direngkuh semua gitu loh. Hari ini saya mau katakan, kalau kita menjadi hamba Tuhan yang berhasil, menjadi hamba Tuhan yang menjadi berkat bagi buat orang, saya hanya katakan, engkau bukan terang itu, engkau hanya hamba. Amin Bapak Ibu. Suatu kali Bapak Ibu, Yesus berjalan masuk ke kota Yerusalem, dia mengendarai keledai. Ini ilustrasi yang sering saya sampaikan, mengendarai keledai. Ketika Yesus mengendarai keledai masuk ke kota Yerusalem, itu semua orang di sepanjang jalan mengeluh-elukan Yesus, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud, sampai jubah mereka itu dijadikan karpet jalan dan Yesus berjalan di atas itu. Ada ilustrasi yang berkata begini, ketika Yesus yang naik keledai itu masuk ke kota Yeriko, yang paling bangga itu si keledai ini. Kepalanya mendongak, dan dia pikir, siapa gua ini? Seluruh orang di sepanjang jalan menuju Yerusalem mengeluh-elukan saya keledai yang paling hebat, saya keledai yang paling luar biasa, yang dipuja bagi banyak orang dan lain sebagainya. Saya hanya mau katakan, seandainya di punggung keledai itu tidak ada Yesus, orang-orang itu mengeluh-elukan keledai itu enggak. Dia akan menjadi binatang yang paling bodoh, yang paling pandir, yang enggak berharga, yang disingkirkan banyak orang. Titik. Karena hanya Yesus yang ada di pundaknya, kemudian dia dielu-elukan oleh banyak orang. Kita harus tahu posisi kita bukan pusat perhatian dari apapun juga. Kalau Yesus tidak ada dalam hatimu, engkau enggak ada gunanya kok. Amin Bapak Ibu. Ketika Yesus yang kita layani ada di hati kita, engkau menjadi sangat bermanfaat. Minggu yang lalu saya tidak bisa ibadah di sini karena ada pelayanan ke Kupang Bapak Ibu. Sebagai ketua, sekarang saya bukan ketua umum sinode Bapak Ibu, saya ketua Dewan Pertimbangan Sinode, ya, secara rohani agak lebih naik. Ya. Saya datang ke sana. Waduh, banyak orang yang mengeluh-elukan gitu loh. Ada tarian penerima tamu, ya, saya harus dikalungi kain tenun, disuruh joget-joget sedikit gitu, khas Timor, ya nurut aja lah gitu kan. Selesai banyak mahasiswa saya dari Kupang telepon berebut, kapan Pak Britono ke tempat saya, kapan ke tempat saya. Saudara, saya mau kasih tahu, seandainya saya tidak melayani Tuhan Yesus, mereka sambal saya enggak akan. Siapa Britono? Tapi karena saya melayani Tuhan, mereka merindukan kedatangan saya.
Mereka mengundang saya. Saya harus ditempatkan di hotel yang bagus, makan yang bagus. Kenapa? Karena saya melayani Tuhan Yesus. Saya ingin sampaikan, kita semua adalah utusan. Amin. Layani Tuhan. Maka engkau pun akan menerima kemuliaan yang Tuhan miliki. Tetapi ketika engkau mendapat kemuliaan itu, kembali saya ingin jelaskan, engkau bukan kemuliaan itu. Engkau bukan pusat sanjungan. Engkau bukan siapa-siapa. Seorang hamba Tuhan harus paham posisi bahwa kita, saya bukan siapa-siapa. Jangan minta diistimewakan, jangan minta dilayani, jangan merasa hebat, jangan merasa luar biasa. Kenapa? Karena engkau bukan siapa-siapa. Hanya utusan yang benar, yang paham akan posisi ini. Yang kedua, pentingnya kerendahan hati. Saudara, saya mau sampaikan, tidak ada hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa kalau tidak punya kerendahan hati. Apa yang dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 30 ini? Luar biasa. Ini ayat yang seharusnya menjadi pegangan kita semua. Yohanes 3 ayat 30 berkata begini, dia harus makin besar dan aku harus semakin kecil. Bayangkan, Yesus pernah berkata begini, manusia yang paling besar yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu adalah Yohanes Pembaptis. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Tapi orang itu, orang yang dianggap besar oleh Tuhan Yesus, dia bilang begini, aku harus semakin kecil. Kita ini gampang sombong Bapak Ibu ya. Udah berhasil dikit besar kepala, udah hebat dikit angkuh, udah begini sedikit merasa kita punya kelebihan dari orang lain. Enggak, ayo kita belajar dari Yohanes Pembaptis sang utusan itu untuk semakin merendahkan diri. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Intinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjelang Natal ini kita semua adalah utusan-utusan yang daripada Tuhan. Ya, itu sebabnya kita perlu belajar tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, dan Ibu Dela akan pimpin kita dalam pujian.